sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hania Amelia. Saat ini saya akan melakukan bimbingan perorangan pada seorang mahasiswi dengan tujuan mengetahui kesehatan mental seorang mahasiswi jurusan bimbingan konseling di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental adalah suatu hal yang penting dijaga di masa pandemi seperti ini. Saya sudah mewawancarai seorang mahasiswi tersebut. Berikut adalah wawancaranya. Baiklah, saat ini saya sedang bersama seorang mahasiswi yang bernama Rusliani Larisma atau biasa dipanggil dengan Ani. Sebelumnya terima kasih nih Ani untuk sudah meluangkan waktunya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dekat. Jadi saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan agar kita bisa lebih dekat dan lebih mengenal lagi. Sebelumnya, karena kita sama-sama seorang mahasiswi, saya ingin bertanya kepada Ani, gimana nih keadaan kuliahnya saat ini? Bisa tolong jelaskan? Untuk keadaan kuliahnya sendiri sih tetap baik, tetap berjalan lancar. Cuman seperti yang kita tahu karena masa pandemi ini banyak hal yang terhambat, mulai dari segala aspek sih pasti terhambat ya, dari pendidikan, secara belajar, sarana prasarana belajar juga sering terhambat. Tapi untuk keseluruhan sih tetap baik, tetap bisa ditunjang dari online maupun offline-nya juga masih berjalan. Syukur ya, ternyata masih tetap bisa dikendalikan berarti kan. Terus selama kuliah daring ini kangen gak sih sama teman-teman gitu? Kangen dong, justru mungkin bisa dibilang lebih kangen sama teman-temannya dibanding belajarnya sih. Terus kalau gitu kan pasti ya sih saya juga merasakan kangen sama teman-teman. Terus gimana sih menurut Ani sendiri, apakah lebih menyenangkan belajar secara online atau daring atau secara langsung tatap muka? Untuk dilihat dari cara belajar sih, aku lebih nyaman online sih untuk cara belajar ya. Cuman kalau untuk dibilang hal-hal yang bisa membuat saya sendiri semangat untuk belajar, ya lebih baik offline. Oh iya, baik-baik. Terus apa sih perubahan besar apa yang dirasakan Ani sendiri saat belajar online atau daring saat ini? Kalau bilang besar sih, saya ngerasa juga sangat besar, mulai dari emosi saya, mulai dari cara belajar saya, mulai dari perilaku saya ke orang lain. Itu tuh banyak perubahan. Kayak emosi saya tuh selama belajar online itu lebih sering terpancing, mudah marah, lebih sensitif, lebih nggak bisa diganggu sama orang lain. Apalagi kalau dalam proses belajar berlangsung tuh kayak saya nggak mau diganggu gitu. Terus untuk cara belajar saya juga jadi bisa dibilang jadi lebih males-malesan, karena saya pikir nanti bisa dikerjain nanti, jadi nggak ada yang bikin saya semangat, kayaknya harus saya kerjain pada saat ini juga gitu. Jadi perasaannya lebih campur aduk banyak gitu ya. Iya. Terus kalau lagi ngerasain atau ngalamin kesulitan itu biasanya Ani sendiri tuh meminta bantuan sama orang tua, saudara, teman atau yang lainnya, atau biasanya lebih dikendalin sendiri aja gitu? Aku pribadi itu tipe orang yang suka mendem sendiri ya kalau ada masalah, atau mungkin mau dari belajar atau masalah-masalah lain. Aku pribadi tuh kayak kalau lagi ngerasa kesulitan khususnya dalam belajar tuh kayak lebih ke arah yaudah deh nanti aja deh, tunggu ada mood dulu. Jadi lebih pendiam gitu, jadi kayak udahlah nanti aja, tunggu ada mood untuk ngerjainnya. Jadi aku bukan pribadi yang mau nanya sana mau nanya sini selagi aku lagi nggak ada mood. Jadi aku ngerasa nggak bakal bisa juga jadinya kalau misalnya emang lagi nggak ada niat gitu. Jadi lebih dikendalin pribadi sendiri gitu ya? Orang yang tertutup. Oh iya. Jadi tadi kan perubahan besarnya salah satunya kan perasaan yang campur aduk setelah kuliah daring ini kan. Terus gimana sih Ani sendiri dalam mengatur emosi gitu? Untuk mengatur emosi,
aku orangnya lebih, kalau lagi emosi lagi naik tuh bukan orang yang lebih teriak gitu ya, aku lebih ke jalan, ya udahlah lebih baik nangis, diem, kayak ke kamar, habis itu udah diem aja kalau lagi ada orang-orang ngajak ngobrol. Karena aku sendiri takut apa yang aku keluarin ketika aku lagi emosi itu malah menyakiti hati orang lain sih. Iya benar. Lebih baik nangis. Dipendam gitu ya. Ya, terima kasih Ani untuk waktunya. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sangat puas nih rasanya. Kayaknya seorang mahasiswi yang lagi berjuang gitu ya untuk masa depannya di masa-masa pandemi kayak gini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jangan sampai sakit juga gara-gara tugas-tugas yang banyak. Jadi terima kasih ya Ani untuk waktunya. Mungkin lain kali, waktu kita bisa ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi ya tentang masalah-masalah seputar kuliah gitu. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Segitu hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap seorang mahasiswi yang bernama Rusliani Larisma. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah kita mendengar hasil dari wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan seorang mahasiswi tersebut, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata dampak dari pandemi saat ini itu juga dirasakan oleh seorang mahasiswi tersebut. Salah satunya seperti emosi yang kurang stabil, kurangnya semangat dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah lainnya, dan juga rindu dengan teman-teman. Lalu setelah kita mengetahui dari permasalahan yang dialami oleh seorang mahasiswi tersebut, saya memiliki beberapa solusi untuk kita dapat menjaga kesehatan mental di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, selalu berpikir positif. Berpikir positif sangat penting dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Lalu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari pagi juga bagus untuk menjaga kesehatan mental. Berikutnya, mengkonsumsi makanan bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kita. Lalu, menghentikan kebiasaan buruk seperti begadang. Menjaga pola tidur yang teratur juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan hindari bermain gadget terlalu lama. Lalu, menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan juga sahabat. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus berjaga jarak, namun menjaga komunikasi yang baik dengan teman, keluarga, dan juga sahabat juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Berikut adalah bimbingan perorangan yang dapat saya lakukan dengan seorang mahasiswi untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi saat ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.